لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Ini kita mau acara senang-senang, mau makan-makan, ini pada tegang-tegang banget mukanya. Jadi hari ini kita akan menjadi saksi nih, menjadi saksi bagaimana hewan kurban yang beberapa hari yang lalu itu disembelih, hari ini kita bisa menikmati bersama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasula bil huda wa dinil haq liyudhhira ala dini kullihi wa kafa billahi alima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Saudara-saudara, para hadirin sekalian yang saya hormati, Bapak Ketua DKM Masjid At-Taubah, sahabat kita bersama Bapak Haji Sudarso, yang sangat saya banggakan, sahabat kita Kepala Seksi Pemberdayaan apa nih Pak? Pak Soni? Pemberdayaan Manusia Bapak Soni. Lalu sahabat kita bersama Pak Idris, Pak Sekel Kelurahan Pondok Benda. Lalu ada teman-teman yang pakai merah menyalah, relawan damkar. Harusnya relawan damkar ini nomor teleponnya di-share kemana-mana biar kalau ada apa-apa bisa kita telepon. Betul nggak Pak? Selamat datang di tempat kami di Masjid At-Taubah. Direktur Pelopor Bro Miftah, saya panggilnya Bro aja. Para hadirinnya siapa aja nih? Persatuan Tunanetra Tangerang Selatan. Alhamdulillah, selamat datang Bapak-bapak sekalian. Mari kita bergembira, bersuka cita bersama di tempat ini. Satu lagi, Persatuan Nenek Goes. Yang bener, namanya apa Bu? Salah ente. Ladies Back ya? Wah, saya dibohongin berarti Bu. Katanya tadi, Bang Fitah, saya tadi tanya, siapa itu di sana banyak nenek-nenek? Itu mah nenek-nenek pada pengen sepedahan Pak Ustadz. Ladies Bike namanya. Ladies tapi baik. Betul. Ladies Bike. Namanya Ladies Bike. Ustadz Miftah, bukannya nenek-nenek sepedahan. Salah, Ladies Bike maksudnya pada baik-baik buat sama lakinya. Betul kagak Bu? Tuh, Ladies Bike. Lalu dari komunitas mana lagi? Itu aja. Teman-teman duafa dan anak yatim. Insya Allah hari ini kita akan makan nasi kebuli sama paha kambing, betul kagak? Nasi kebuli bukan nih? Kalau bukan saya pulang. Kepala sapi, oh kirain nasi kebuli. Udah sama kita anggap aja nasi kebuli. Nanti lempengan kita makan kepala sapi, kita bayangin nasi kebuli biar lebih mantep. Setuju kagak? Intermezzo Bapak Ibu sekalian biar agak jenuh. Nah ini apa nih bawa timpring? Bapak Ibu sekalian, Ketua Panitia Mas Miftah, ini ada nggak jumlahnya 80 orang? Lebih ya? 120. 120? Lebih banyak. Saya mau cerita sedikit. Dengerin ini baik-baik. Yang dilakukan oleh teman-teman pelopor ini adalah meneladani ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
mengikuti hadisnya Rasulullah, yaitu hadis fi'liyah. Kenapa begitu? Kita tahu di dalam ajaran Islam itu ada hadis kauliyah atau ucapan Rasulullah, ada hadis fi'liyah perbuatan Rasulullah, ada hadis takririyah persetujuan Rasulullah. Yang bagian ini hari dikerjain namanya hadis fi'liyah, ngasih makan orang banyak, yang selalu dilakukan oleh Rasulullah. Cuma kalau ini pelopor ngadainnya sebulan sekali. Lah, setahun sekali. Setiap minggu. Kalau Rasulullah setiap hari. Dengerin nih. Rasulullah itu menyantuni 70 sampai 80 duafa di belakang Masjid Madinah, Masjid Nabawi, yang tinggal di situ, ngasih makan 3 kali sehari. Makannya udah pasti bukan makan tempe, udah pasti bukan makan tahu, udah pasti bukan makan ikan asin, pasti makannya kambing, minumannya susu, daging onta, sama madu Arab. Bisa kebayang kagak itu harganya? Tiap hari, sehari 3 kali. Itulah mereka yang disebut dengan ahlus sufa. Jadi apa itu ahlus sufa? Jadi ceritanya begini nih, dengerin, jangan pada ribut ya. Ini siapa yang naruh ini di sini lagi? Orang-orang muhajirin yang hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, yang mereka itu meninggalkan harta bendanya di kota Mekah. Lalu orang-orang yang datang dari kota lain yang masuk Islam, biasanya ditanggung oleh keluarga-keluarga di kota Madinah, kaum Ansor. Tetapi ketika kaum Ansor tidak bisa lagi menampung mereka, mereka hidup di bagian belakang beranda masjid yang namanya as-sufa. Maka mereka disebut dengan ahlus sufa. Siapa yang ngasih makan mereka? Rasulullah yang paling menyantuni mereka, memberikan mereka makan, memberikan mereka pendidikan, yang selalu membersamai ahli sufa. Kira-kira kalau udah begitu Rasulullah miskin apa kaya, Pak? Wih, Pak, yang kita sering dengar Rasulullah hidupnya miskin. Kata siapa? Saya kasih tahu nih, Pak. Kalau ada pengemis datang ke rumah Rasulullah atau ke Masjid Madinah, Rasulullah itu minimal ngasih uang ke pengemis 2 dirham. Bapak Ibu tahu 2 dirham itu berapa rupiah? 10.000. Ayo berapa? 10.000. Kalau ada bisa tebus, gua kasih gocap. 10.000, Pak. 2 juta. Nah, karena kagak ada yang bener ya udah. Gocapan masuk lagi. Gocapan masuk lagi. Saya kasih tahu nih ya. 1 dirham itu 5 gram perak murni. 1 gram perak harganya 40.000 rupiah. Berarti 1 dirham itu 200.000 rupiah. Kalau 2 dirham berarti 400.000 rupiah. Kalau ada pengemis datang kepada Rasulullah, Rasulullah minimal ngasih 2 dirham. Berarti setiap ada pengemis datang, Rasulullah ngasih berapa? 400.000. Coba bisa dibayangin kalau itu pengemis datang ke rumah saya. Tiap hari, lama-lama saya bisa kudrut. Bapak tahu kagak kudrut? Kudrut itu bahasa Betawi, orang jadi miskin tinggal tanah kolor doang sama kos kutang. Bayangin Rasulullah ngasih pengemis minimal 2 dirham. Kembali kepada ahlu sufa. Jadi beliau selalu menyantuni ahlu sufa. Setiap Rasulullah menerima sedekah, menerima hadiah, Rasulullah itu tidak menerima sedekah ya Pak, tidak menerima sedekah, tidak menerima zakat. Kalau beliau terima, langsung dikasih kepada ahlu sufa. Dan kawan-kawan ahlu sufa itu adalah orang-orang yang super soleh, super cerdas. Kenapa? Karena beliau hidupnya disantuni oleh Rasulullah, maka fokusnya mereka itu belajar agama. Maka dari sana lahirlah Abu Hurairah atau Abdurrahman bin Sakhar.
itu koordinatornya Ahlu Sufa yang menghafal 100.000 hadis Rasulullah. Itu Ahlu Sufa. Maka dari sana lahirlah Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu datang dari Persia, tidak punya keluarga di kota Madinah, akhirnya tinggal di masjid. Namanya Ahlu Sufa, ahli perang dan orang yang cerdas. Dari Ahlu Sufa itu lahir juga Ubay bin Ka'ab, ahli tafsir. Dari Ahlu Sufa itu lahir juga Abdullah ibnu Mas'ud, sahabat Rasulullah yang ahli tafsir dan paling bagus qiraat Al-Qur'annya. Apa pesan yang ingin saya sampaikan dalam hal ini, saudara-saudara? Jadi, dengan keterbatasan yang kita miliki hari ini, baik itu keterbatasan fisik, waktu, dan ekonomi, tidak menghalangi kita untuk tetap belajar ilmu agama. Setuju? Kalau kata orang Betawi begini, Pak, mohon maaf nih ya, ini istilah orang Betawi nih, orang Ciputat, Betawi Ciputat, no bahasanya Pak Soni. Bahasa Betawi Ciputat, bahasa Pak Idris. Kalau kita agak gablak harta, minimal kita gablak ilmu. Jangan sampai kagak dua-duanya, kira-kira begitu. Ya. Dan ini yang diteladani oleh Rasulullah SAW. Dan para Ahlu Sufa itu adalah orang yang hidup dengan penuh kesederhanaan, tetapi otaknya cemerlang. Ada satu cerita. Satu hari ada orang mengantarkan nasi kebuli dengan kambing, Pak, Bu, kepada Rasulullah. Lalu oleh Rasulullah dipanggil Abu Hurairah sebagai koordinator Ahlu Sufa. Malam hari. Kita kira-kira nih, saya mau tanya, kalau kita udah makan malam, ada yang nganterin kambing panggang, kita apain itu daging? Hah? Makan lagi, apa enggak paling enggak kita simpen buat besok, betul kagak? Betul? Itu para ahli sufa yang hidupnya miskin, sederhana. Begitu dianterin daging kambing bakar, Rasulullah bilang, panggil ahlu sufa, ini ada makanan, ada nasi kebuli, ada daging bakar. Apa jawaban ahlu sufa? Ya Rasulullah, kami semua sudah makan, serahkan saja daging itu kepada yang lebih membutuhkan. Kagak disimpan di dalam lemari, apalagi dimasukin kulkas, kagak. Lalu oleh Abu Hurairah dikasih seorang ibu yang suaminya meninggal, yang mengurus 5 orang anak yatim, sampai dijulukin Ummul Yatama karena banyak anak yatimnya. Apa kata ibu itu ketika Abu Hurairah datang? Bu, ini kami bawa daging panggang sama nasi pesanan Rasulullah. Ibu itu bilang begini, ya sahabat Rasulullah, anak-anakku semuanya sudah makan malam dan sudah tidur, serahkan saja daging itu kepada yang lebih membutuhkan. Itulah sikap seorang mukmin. Dia membutuhkan sesuatu, tapi mereka tidak berlebihan, sesuai dengan kebutuhannya. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, dalam urusan makan, Rasulullah menyampaikan sebuah hadis. Hadis ini boleh kita renungi. Kata Rasulullah begini, man kana indahu ta'amun bi isnaini falyalhab bis salisin wa inna rabi'u bi khamisun aw sadisun. Barang siapa yang punya makanan, bahan makanan untuk cukup untuk 2 orang, isnaini, falyazhab, hendaklah dia memakannya bersama 3 orang, biar yang lain ikut kebagian. Kalau dia punya makanan untuk 4 orang, kalau bisa dia memakannya untuk 5 dan 6 orang. Karena Islam mengajarkan kita mempunyai kepekaan sosial yang tinggi, supaya kita bisa berbagi kepada saudara-saudara kita sesama muslim. Dan alhamdulillah teman-teman pelopor mempraktekkan ajaran Rasulullah pada hari ini. Tapi kalau bisa makannya setiap minggu Jumat gitu. Jumat setiap minggu, Jumat sekali. Makanya kalau kira-kira sebulan sekali mah kejauhan ya Pak. Apalagi setahun sekali nungguin kurban, lama itu. Ya, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat Uqbah,
Ya Rasulullah, kata Uqbah, akhbirni bi fawadilul a'mali. Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku, ceritakan kepadaku amal-amal yang paling mulia. Amal yang paling mulia nih Pak, syukur-syukur kita bisa mengerjakan. Kalau saya ditanya, Pak Ustadz bisa kagak? Ya rada-rada berat sih. Apa kata Rasulullah? Ya Uqbah, silman qata'aka. Kata Rasulullah, wahai Uqbah, sambunglah tali silaturahim, tali kasih sayang kepada orang yang ingin memutuskannya kepadamu. Sanggup apa kagak kira-kira Bu? Bu, ini kira-kira tetangga kita mau musuhin kita datang ke rumahnya, sanggup kagak? Silman qata'aka. Kalau kita ada yang musuhin, kita musuhin lagi, betul kagak? Yang kedua, kata Rasulullah, wa'at'imu man haramaka. Kasih bantuan, kasih makanan, pinjemin duit kepada orang yang pelit sama kita. Makin berat Ibu. Makin mikir kita, orang pelit dipinjemin duit, dikasih makanan. Yang baik aja belum tentu kita kasih. Itu yang kedua. Yang ketiga lebih berat lagi, wa'arid amman zalamaka. Kalau ada yang mau jahatin, mendingan kita menghindar. Itulah 3 amaliyah yang paling mulia yang bisa kita lakukan, akan mendapatkan ganjaran pahala yang besar. Saudara-saudara, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, di sini ada yatim gak ya? Yatim gak ada ya? Yatim belum dapat porsi. Rasulullah bilang begini, ana wa kafilal yatim fil jannah hakadha. Aku dan orang-orang yang mengurus anak yatim di surga dekatnya seperti ini. Jadi kalau nanti bapak-bapak masuk surga sama ibu-ibu sekalian, ngelihat Mas Miftah dan teman-teman yang lain ikut-ikutan masuk surga, boleh jadi karena mereka ngurus yatim. Itu udah janji Allah Bu, dan itu hadisnya sahih. Dalam sebuah hadis lain Rasulullah mengatakan, mandoma yatiman abawaini muslimaini fi ta'amihi wasyarabihi hatta yastagni wajabat lahul jannah. Ini penting ya Bapak Ibu. Barang siapa yang mengurus atau menyertakan anak yatim di orang tua muslim, memberikan mereka makan minum lalu mencukupi kebutuhannya, wajabat lahul jannah, wajib dipastikan mereka masuk surga. Jadi kalau kita ada kelebihan rezeki, ini biasanya kalau yang goes nih kemungkinan besar kelebihan rezeki, karena sepedanya mahal-mahal, dan nggak mungkin mereka pakai sepeda ontel. Brampton ya Bu, sepedanya Brampton berapa duit sekarang? Bu Erna, Brampton berapa duit? Ada 250 juta. Oh, sepedanya aja 250 juta, masa ngempanin anak yatim kagak mampu? Kagak mungkin. Jadi buat beli sepeda kurangin dikit, ngurus sepeda kurangin dikit, kasih anak yatim, insya Allah ketemu sama orang-orang pelopor di surga. Kalau ketemu saya mah rada berat, karena biasanya Ustadz masuk neraka dulu, karena Ustadz dosanya paling banyak, ngomong doang, ngerjain kagak. Jangan diiyain Pak. Lah iya itu beneran saya. Jadi saudara-saudara sekalian, insya Allah ini adalah amaliyah yang mulia, mengikuti hadis fi'liyah Rasulullah SAW. Kita doakan teman-teman pelopor terus maju, terus sukses, dan bisa mengurus yatim dan du'afa. Nanti kalau ada yang nanya, Pak Ustadz, kali ada yang nanya nih, jadi saya jelasin sekalian. Pak Ustadz, itu daging korban apa boleh dimakan? Boleh. Itu kan katanya Pak Miftah, daging korban boleh dimakan? Boleh. Ya. Daging kurban itu dimakan oleh 3 kelompok. Yang pertama orang yang berkurban, yang kedua dimakan sama orang kaya, yang ketiga dimakan sama du'afa. Jadi boleh dimakan. Sebab kata Allah dalam Al-Quran dalam surah Al-Hajj ayat 36, apabila engkau telah merubuhkannya,
at'imu minha, fakulu minha, makanlah sebagian, wa at'imu khani'a wal mu'tara, apabila engkau telah menyembelihnya, makanlah sebagian daging kurban olehmu, oleh para pekurbannya, wa at'imu, lalu kasihlah makan khani'a, orang-orang yang mampu, wal muhtara, orang-orang yang tidak mampu. Jadi sah-sah saja. Saya kira itu, kita ucapkan selamat, semoga Allah selalu membimbing dan meridhoi kita, dan insya Allah pelopor setiap minggu ngajak makan di Masjid At-Taubah. Kita doain ya, biar punya duit terus, dapat bantuan terus, biar kita ngaji makan di saudara-saudara kita kaum duafa di Masjid At-Taubah. Amin ya mujibus sa'irin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum zainal anbiya, assalamualaikum atqal azkiya, assalamualaikum zainal anbiya, assalamualaikum atqal azkiya, assalamualaikum zainal anbiya, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum Ahmad ya habibi, assalamualaikum wahai tabibi, assalamualaikum zainal anbiya, assalamualaikum atqal azkiya, ya Rasulullah ya Nabi ya Nabi laka syafaat wa hadzal maqala ya Nabi ya Rasulullah ya Nabi ya Nabi laka syafaat wa hadzal maqala ya Nabi antal martaja yaum az-zihab isfalana ya khairal anam, isfalana lana lana ya habibana, isfalana lana lana ya habibana, laka syafaat ya Rasulullah ya Nabi ya Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik Sama nih. Wahai juga. ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika asyraqal badru alaina fattaqat minhul buduru misla husnik ma ra'ayna wa ya wa kasururi
Habib salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika anta syamsun anta badrun anta nurul nuri anta isirun wa ghalib anta misbah suduri ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Habibi ya Muhammad ya Rasul qafitani ya Muayyad ya Mumaddad ya Imam Marqibalaini ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawat